Nasab Ba'alawi sekadar untuk dihusnudzoni saja itu tidak layak. Hal ini bisa kita lihat di dalam tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang akan saya bacakan nanti. Tetapi sebelum saya bacakan, saya ingin terlebih dahulu mengajak teman-teman agar supaya tidak saling menggunjing, tidak saling menghina, baik yang pro atau yang kontra dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ternyata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani setelah di tengah-tengah kesibukannya safari di Pulau Jawa ya, yang banyak ramai juga di YouTube itu, ada acara dialog, kemudian ada acara mengisi semacam ceramah dan sebagainya selama mungkin kurang lebih 1 minggu atau 1 minggu lebih. Ternyata setelah pulang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menerbitkan tulisan baru, walaupun sempat tadi ada kemarin-kemarin ramai soal tantangan debat dari berbagai pihak dan juga balasan tulisan juga dengan Habib Rumel kemarin-kemarin. Sekarang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mungkin sedang mendalami lagi Nasab Ba'alawi dan muncullah tulisan terbaru yang akan saya bacakan ini teman-teman. Yaitu Nasab Bani Alawi ini tidak masuk akal. Nah, dari tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, saya melihat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam tulisan terbaru ini sangat meyakinkan sekali. Artinya Kiai Imaduddin itu bukan berarti kan muncul di permukaan, lantas sekarang agak menghilang dan muncul lagi dengan tulisan terbaru yang dimana di situ ditemukan penemuan-penemuan baru, yaitu adalah istilah-istilah pengulangan nama di situ yang kemudian dipersoalkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dan secara ilmu ansab pengulangan nama tersebut mengindikasikan bahwa nasab tersebut adalah nasab yang palsu. Dibuktikan melalui kitab Ar-Raudhul Jali, nanti di situ ada juga di kitab Syamsul Dhahira dan kitab-kitab yang lain. Mungkin akan langsung saya bacakan saja teman-teman. Yuk kita langsung bacakan saja. Nasab Ba'alawi tidak masuk akal. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini teman-teman bisa akses di Nahdlatul Ulum ya. Tulisan ini sudah dipublikasi oleh beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan ini adalah tulisan terbarunya. Diupload tanggal 20 Juli hari ini berarti ya. Ba'alawi adalah sebuah klan yang konon merupakan keturunan Alwi bin Ubaidillah. Namun menurut penulis, mereka menamakan diri mereka sebagai Ba'alawi tersebut hanya karena adanya term atau istilah Ba'alawi yang terdapat dalam kitab As-Suluk karya Al-Janadi atau Al-Jundi. Yaitu ini terjadi di abad hampir pertengahan ke-8-nya, yaitu tahun 730 Hijriah, yaitu ketika menerangkan tentang seorang ahli hadis atau ahli hadis yang bernama Ahli Abul Hasan dari keluarga Ba'alawi yang tinggal di Hadramaut. Habib Ali As-Sakron yang ini hidupnya 100 tahun lebih kemudian, yaitu di abad ke-9 akhir ya, tahun 895 Hijriah, kemudian mengklaim keluarga dan leluhurnya sebagai bagian dari keluarga Ba'alawi tersebut. Hakikatnya Ali As-Sakron ya di sini disebut oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak memiliki atau tidak mempunyai dalil yang mendukung klaimnya tersebut. Ia tidak mempunyai sumber baik primer maupun sekunder yang menyatakan bahwa Alwi adalah saudara seayah dari Jadid. Begitu pula dengan Basri yang diklaim sebagai saudara lain dari Alwi. Tidak ada dalil apapun. Sampai di sini teman-teman saya ingin menyampaikan tentang tulisan terdahulu dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika ulama-ulama setelah Habib Ali As-Sakron di abad ke-9 ini, yaitu ulama-ulama abad ke-10, ke-11 dan seterusnya, itu juga menyatakan Ubaidillah. Nah, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mengatakan bahwasanya ulama-ulama di abad ke-10, 11 dan seterusnya itu merujuk pada Habib Ali As-Sakron. Sementara ulama-ulama yang merujuk pada Habib Ali As-Sakron itu di abad ke-9, 10, 11, 12 seterusnya itu, dari Habib Ali As-Sakronnya sendiri dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak memiliki landasan tentang penyebutan nama Ba'alawi itu. Kira-kira begitu ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di sini langsung merujuk dari akar yang menyebut Ubaidillah atau yang menginterpretasi Ubaid itu ya, dari Habib Ali As-Sakron ini. Bahkan pondasi nasab Ba'alawi baik Bani Basri, Bani Jadid maupun Bani Alawi sangat rapuh. Sehingga konstruksi nasab atau bangunan nasab keluarga ini hari ini kita saksikan bagaikan bangunan yang menjulang tinggi namun asasnya keropos. Perhatikan contoh silsilah Bani Basri, ia rapuh, bahkan runtuh. Dalam kitab Ar-Raudhul Jali karya Imam Murtadha Az-Zabidi yang adalah ulama awal
abad 13, dikatakan, atau abad 12-13 lah ya. Dikatakan dalam kitab itu 12-13 ya tadi abadnya, sorry. Dikatakan dalam kitab itu bahwa sebagian dari keturunan Basri adalah Salim bin Basri bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dikatakan pula dalam kitab tersebut bahwa Salim bin Basri wafat tahun 604 Hijriah. Bagaimana masuk akal Abdullah yang wafat tahun 383 Hijriah setelah 221 tahun baru mempunyai cucu yang bernama Salim? Ini bisa dilihat di dalam kitab Ar-Raudul Jali halaman 31. Atau bagaimana bisa seorang yang bernama Basri yang wafat sekitar tahun 400 Hijriah lalu mempunyai anak bernama Salim setelah 100 tahun kemudian? Pengarang kitab Syamsul Dhahirah yang wafat 1320 Hijriah tidak membiarkan ketidakmasuk akalan ini lama terjadi. Ia lalu mengulang nama Basri dan Abdullah. Perhatikan silsilah Salim bin Basri sampai kepada Ahmad bin Isa dalam kitab Syamsul Dhahirah sebagai berikut, yaitu Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini bisa dilihat di dalam kitab Syamsul Dhahirah halaman 69. Dengan mengulang nama Basri dan Abdullah, silsilah ini nampak masuk akal walau masih berantakan. Pola pengulangan nama terjadi selain kepada keluarga Basri, juga kepada keluarga Jadid dan Alwi. Tujuan pengulangan nama-nama ini adalah sebagai syarat penyesuaian tahun yang telah tercatat dengan data nama yang diketahui berikutnya agar nampak selaras dan masuk akal. Perhatikan silsilah nasab Bani Jadid. Silsilah keluarga ini adalah silsilah muttaribah atau silsilah yang berubah-ubah. Dalam satu riwayat Jadid berayah Abdullah, namun dalam riwayat lain ia berayah Ahmad, sebagaimana yang telah penulis tulis dalam tulisan berjudul 4 nama nasab Ba'alawi terindikasi kuat fiktif. Ini di tulisan sebelumnya. Jumlah keluarga ini dari Abul Hasan Ali sampai Abdullah pun berbeda-beda. Dalam satu manuskrip berjumlah 9 nama, yaitu dalam manuskrip lain 5 nama. Dan lagi dalam kitab Syamsul Dhahirah, yaitu dalam kitab Syamsul Dhahirah tadi ada jumlahnya 7 nama. Bisa dilihat atau dalam tanda kurung ini, lihat Hamishi Syamsul Dhahirah halaman 62. Terkadang nama Jadid ditulis 2 kali, terkadang pula 1 kali. Dalam ilmu nasab, nasab muttaribah seperti ini merupakan indikasi kuat bahwa nasab itu palsu. Dalam tulisan berikutnya, insya Allah penulis akan bahas bagaimana nasab Ba'alawi ini tidak masuk akal. Dilihat dari tahun hijriyahnya Ahmad bin Isa dikaitkan dengan Bani Ahdol dan Bani Udaimi yang disebut hijrah bareng dengan Ahmad bin Isa. Semakin penulis mendalami nasab Ba'alawi ini, maka semakin tampaklah kerancuan konstruksi nasab ini. Kini, bagi penulis, bab husnudzon pun rasanya tak layak untuk dapat diletakkan pada nasab Ba'alawi. Wallahu a'lam. Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Oh, berarti di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sungguh-sungguh ya ingin menanggapi atau ingin mendalami nasab Ba'alawi ini. Begitu kira-kira ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya.